Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair ayyuhat tullab. Selamat pagi anak-anak semua. Kaifa halukum? Bagaimana kabar semuanya? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anakku semua, bertemu lagi dengan Miss Isna. Hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Arab. Masih di pelajaran 1, yaitu Ghurfatul Julusi wal Mudzakarah, ruang tamu dan ruang belajar. Pekan kemarin kita sudah membahas al-mufradat atau kosakata, dan juga kita sudah membaca sebuah cerita yang dimana anak-anak sudah menjawab pertanyaan dari cerita tersebut. Baik, kali ini tujuan pembelajaran kita yaitu mampu mengenal na'at dan man'ut dalam pola kalimat. Hari ini kita akan belajar al-qawaid atau tata bahasa tentang kata sifat atau na'at. Na'at atau kata sifat adalah kata yang menunjukkan sifat kata sebelumnya. Adapun beberapa contoh kata sifat adalah sebagai berikut. Wasi'un, luas. Shaghirun, kecil. Nazifun, bersih. Qasirun, pendek. Tawilun, panjang. Ba'idun, jauh. Murattabun, rapi. Qoribun, dekat. Mahirun, pandai. Katsirun, banyak. Kabirun, besar. Qalilun, sedikit. Dan masih banyak lagi beberapa nama atau kata sifat dalam bahasa Arab. Baik anak-anakku semua, dalam bab ini kita akan mempelajari kata sifat yang berkedudukan sebagai khobar dan pada umumnya adalah keadaan nakirah. Nakirah itu biasanya berharokat tanwin tandanya ya, yang pada umumnya. Sementara mubtadanya dalam keadaan ma'rifat. Kalau ma'rifat itu biasanya ditandai dengan alif lam, yang terdiri atas isim isyarah dan isim ma'rifat. Isim isyarah adalah kata petunjuk, seperti ini dan itu. Nah, pola kalimat ini adalah sebagai berikut. Hadza au hadhihi au dzalika au tilka. Ini adalah isim isyarah ya, plus alif lam plus isim plus sifat. Contoh penggunaan pola kalimat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, hadzal baitu nazifun. Rumah ini bersih. Contoh yang kedua, hadzihil ghurfatu dayiqatun. Kamar ini sempit. Baik, coba perhatikan dua contoh ini. Ada perbedaan atau tidak? Ya, tentu saja. Yang pertama, perbedaannya, kalimat contoh yang pertama memakai hadza, sedangkan yang kedua memakai hazihi. Kenapa bisa yang pertama memakai hadza? Dilihat dari isimnya atau kata bendanya. Nah, yang di tengah itu tuh al-baitu. Al-baitu di sini adalah isim, sebagai isim atau kata benda. Isimnya adalah isim ma'rifat karena ditandai dengan berawalan alif lam. Nah, di sini isimnya atau kata bendanya berbentuk muzakkar. Kalau bentuk muzakkar itu maka memakai haza. Kalau artinya ini. Kalau artinya itu, maka memakai zalika. Seperti itu ya. Dan begitu pun dengan kata sifat atau naatnya, di sini pun mengikuti isimnya. Kalau isimnya muzakkar, maka naatnya pun harus berbentuk muzakkar. Makanya di sini memakai nazifun. Nah, pekan lalu Miss sudah membahas sedikit tentang perbedaan muzakkar dan muannas.
Kalau bentuk muzakkar biasanya tidak ada akhiran ta marbutoh. Kalau bentuk muannas biasanya ditandai dengan kata yang berakhiran huruf ta marbutoh. Seperti contoh kedua ini. Isimnya adalah al-ghurfatu. Nah, di situ ada ta marbutohnya. Beda dengan al-baitu ya. Al-baitu di situ huruf ta-nya bukan ta marbutoh. Nah, di contoh kedua ini al-ghurfatu berbentuk muannas. Makanya dia memakai hazihi karena untuk bentuk muannas. Kalau mau memakai itu, boleh saja. Memakainya zalika atau tilka? Ya, memakainya tilka. Nah, begitupun seperti contoh yang pertama, untuk kata sifatnya pun harus mengikuti isimnya. Di sini isimnya bentuk mu'annas, maka naatnya harus berbentuk mu'annas. Menjadi hadhil ghurfatu dayyqatun. Sekarang Miss coba dibalik contohnya. Hadzal baitu dayyiqun. Rumah ini sempit. Contoh yang terakhir yaitu hadhil ghurfatu nazifatun. Kamar ini bersih. Nah, yang tadinya nazifun menjadi nazifatun karena isimnya mu'annas, maka harus dirubah menjadi bentuk mu'annas. Begitupun contoh tadi yang atas. Dari kata doyiqotun, di sini Miss rubah menjadi doyiqun karena mengikuti isimnya. Alba itu bentuknya muzakkar, maka naatnya pun harus berbentuk muzakkar. Baik, sudah paham belum anak-anak? Insya Allah sudah paham ya. Sekarang kita lanjut. Penggunaan kata sifat dapat juga menggunakan pola sifat mausuf. Dalam pola kalimat ini, naat harus sesuai dengan man'ut dalam hal i'rab dan ma'rifat nakirohnya. Contoh penggunaan kalimat tersebut adalah sebagai berikut. Contoh yang pertama, hadza baitun nazifun. Di sini baitun tidak memakai alif lam, maka dia berharokat tanwin. Beda dengan contoh tadi yang sebelumnya, kalau berawalan alif lam, maka harokat huruf akhirnya tidak boleh ditanwin. Hadza baitun nazifun. Sama ya, untuk naatnya mengikuti bentuk isimnya. Nazifun di sini sebagai naat, maka man'utnya adalah baitun. Contoh berikutnya yang sebelahnya, hadza baitun dayyiqun. Ini adalah rumah yang sempit. Contoh yang kedua yaitu hadhihi ghurfatun dayyiqatun. Ini adalah kamar yang sempit. Hadhihi ghurfatun nazifatun. Ini adalah kamar yang bersih. Nah, bagaimana anak-anakku semua? Sudah paham? Insya Allah sudah paham ya. Di sini Miss akan mengulang kembali beberapa hal yang perlu kalian ingat dan kalian perhatikan. Yang pertama yaitu perbedaan bentuk muzakkar dan bentuk mu'annas. Kalau bentuk muzakkar itu tidak ada huruf ta marbutohnya. Nah, kalau bentuk mu'annas biasanya berakhiran huruf ta marbutoh. Itu. Terus yang kedua yang perlu kalian perhatikan adalah isim atau kata benda. Kalau dia berawalan alif lam, maka harokat terakhirnya tidak boleh ditanwin. Seperti tadi al-baitu, bukan al-baitun. Seperti itu ya. Al-ghurfatu, al-madrasatu, dan lain sebagainya. Lalu yang perlu kalian perhatikan yang ketiga adalah isim isyarah. Ada hadza, hazihi, zalika, dan tilka. Perbedaannya dengan antara hadza dan hazihi yaitu kalau hadza untuk bentuk muzakkar, sedangkan hazihi untuk bentuk mu'annas. Begitupun dengan zalika dan tilka. Kalau zalika untuk muzakkar, sedangkan tilka untuk mu'annas.
Lalu yang terakhir yang perlu kalian ingat adalah naat atau kata sifat. Jadi naat di sini harus mengikuti man'utnya atau kata bendanya. Kalau kata bendanya berbentuk muzakkar, maka naatnya harus berbentuk muzakkar. Seperti baitun, baitun bentuknya muzakkar, maka naatnya harus berbentuk muzakkar juga. Nazifun, doyikun, kabirun, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau isimnya atau kata bendanya berbentuk mu'annas, maka naatnya pun harus berbentuk mu'annas. Ya, jadi ditambahin tak marbutoh seperti nazifun dirubah menjadi mu'annas jadi nazifatun. Doyikun menjadi doyikotun. Kabirun menjadi kabirotun. Dan seterusnya. Bagaimana? Sudah lebih paham kan? Insya Allah sudah ya. Jika ada yang belum paham, bisa ditanyakan langsung ke Miss Isna ya. Baik, sekarang tugas kalian yaitu kerjakan latihan 3 halaman 7. Isilah titik-titik di bawah ini dengan kata sifat yang tepat. Nomor 1, hadzal rofi titik-titik. Rak ini apa? Bebas ya. Yang penting kata sifatnya cocok dan tepat dengan kalimat ini. Nomor 2, hadhil gurfatu titik-titik. Kamar ini apa? Yang ketiga, zalikal waladu titik-titik. Anak laki-laki itu apa lebih tepatnya? Kata sifatnya. Lalu yang nomor 4, tilkal bintu titik-titik. Anak perempuan itu apa? Nomor 5 yang terakhir, tilkal mindodatu titik-titik. Meja itu apa? Jadi ini diisi dengan kata sifat yang tepat dengan kalimatnya. Kalian bisa lihat di mufrodat atau kosakata yang pertemuan pertama kemarin minggu lalu, atau bisa juga di beberapa kata sifat di slide yang sebelumnya Miss berikan tadi ya. Baik anak-anakku, cukup sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Insya Allah anak-anak semua bisa mengerjakan tugas ini dengan baik dan tetap semangat belajar walaupun kita belajar dari jarak jauh. Baik anak-anakku, syukran katsiran. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran bahasa Arab kali ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa kembali lagi bersekolah, bertatap muka lagi di sekolah. Hafizud daima fil qiyami bil muhimmah. Tetaplah kalian konsisten dalam mengerjakan tugas kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.